Anda tahu dalam masyarakat kita, ketika kita berbicara tentang pendidikan, segera kita melihat kenyataan, pendidikan bukan hanya dijalankan oleh pemerintah negara kita, tapi juga oleh lembaga-lembaga sosial yang lain dalam masyarakat. Dan dalam hal ini saya ingin fokus pada peran agama dalam rangka pendidikan masyarakat kita. Nah, pendidikan pertama-tama yang dilakukan oleh agama bertujuan untuk membangun watak, membangun budi pekerti manusia, supaya lewat pendidikan yang dilaksanakan oleh agama, orang-orang yang menjadi peserta didik bisa tumbuh menjadi warga negara yang memiliki budi pekerti yang baik, berpikiran sehat, dan maju pengetahuannya. Nah, secara umum, sebetulnya watak dan kepribadian manusia ditentukan bukan hanya oleh pendidikan, tapi juga oleh faktor-faktor yang lain. Misalnya faktor genetik, faktor neurologis, faktor sosiologis, faktor lingkungan hidup, dan faktor-faktor yang lain. Dan di sini agama berperan hanya pada satu faktor, yaitu lewat pendidikan dan pengasuhan yang dijalankan oleh agama. Setiap umat beragama atau setiap lembaga agama yang ada di Indonesia, kita tahu juga mengelola pendidikan, mulai dari tingkat yang elementer, dasar, sampai tingkat pendidikan yang tinggi di universitas misalnya. Nah, dalam rangka ini kita perlu menyadari beberapa prinsip pendidikan yang sebaiknya juga dijalankan oleh agama. Pertama, pendidikan yang sehat terfokus pada pengembangan individu, kapasitas individu. Marilah kita perhatikan pada diri si individu. Tentu komunitas keagamaan boleh mengawal perkembangan dan pertumbuhan moral, pengetahuan, dan perilaku individu. Tapi pendidikan yang sehat terutama harus mendengarkan dan tertuju kepada individu pada dirinya sendiri. Sekarang ini sudah dikembangkan pendekatan pendidikan yang disebut pendekatan kecerdasan ganda atau multiple intelligence approach. Pendekatan yang memperhatikan bahwa kecerdasan manusia itu tidak hanya satu jenis, tapi berjenis-jenis. Ada kecerdasan musikal, ada kecerdasan matematik, ada kecerdasan sosial, ada kecerdasan manajerial, ada kecerdasan spiritual. Nah, sebagai pendidikan yang terfokus pada individu, sebaiknya setiap lembaga keagamaan juga memperhatikan pada aspek manakah dari sekian kecerdasan yang ada itu individu perlu dibina dan diarahkan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek kecerdasan lainnya yang tidak terlalu menonjol. Kemudian kita perhatikan juga di dalam rangka pendidikan yang dikelola oleh agama. Sebaiknya setiap pendidikan yang dikelola oleh agama itu berorientasi menghasilkan setiap naradidik, setiap peserta didik yang pada akhirnya bertumbuh menjadi seorang yang mempunyai tanggung jawab besar sebagai warga negara dalam masyarakat di negerinya sendiri. Dan biarlah pendidikan yang kita bangun akan menghasilkan pendidikan yang akan menghasilkan peserta-peserta didik yang memiliki wawasan pemersatu bangsa dan bukan pemecah belah bangsa. Dan selain itu, di dalam rangka pendidikan yang dikelola oleh agama, sebaiknya kita harus perhatikan ada aspek ilmu pengetahuan yang tidak bisa diintervensi oleh agama. Dan karena itu setiap pendidikan, baik yang dilaksanakan oleh negeri kita sebagai pemerintah maupun di dalam negeri kita ini sebagai umat beragama, kita harus bisa membuat sains itu tetap sains dan jangan mengagamakan sains atau mensainskan agama. Hanya dengan pendidikan yang seperti ini, memperlakukan ilmu pengetahuan sebagai ilmu pengetahuan dan mengajarkannya ilmu pengetahuan sebagai ilmu pengetahuan, peserta didik akan tumbuh menjadi orang-orang yang cerdas pengetahuannya dan tidak akan dibuat kebingungan oleh tercampur aduknya antara akidah keagamaan dan sains. Nah, marilah kita ke depan menghasilkan sebuah kegiatan pendidikan yang dikelola oleh agama yang memperhatikan aspek-aspek di atas yang saya sudah sebut tadi.